Shalom, selamat pagi anak-anak. Jangan lupa berdoa sebelum belajar dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan di masa pandemi ini. Tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Hari ini kita akan belajar transformasi geometri. Transformasi merupakan pemetaan titik pada suatu bidang ke himpunan titik pada bidang yang sama. Nah, sebenarnya jenis transformasi itu ada 4. Namun yang pertama kita akan belajar translasi atau pergeseran. Nah, coba kalian perhatikan ilustrasi yang akan Ibu buat ini. Ibu pergi dari rumah menuju supermarket menggunakan mobil. Dari rumah. Coba lihat. Mobilnya berjalan dari rumah menuju ke supermarket. Jadi, yang Ibu tanyakan di sini adalah, apakah mobilnya berubah bentuk setelah menuju supermarket? Jawabannya tidak. Namun, apakah posisi mobil berubah dari rumah ke supermarket atau menuju supermarket? Ya, posisi mobilnya berubah dari rumah menuju ke supermarket. Nah, dari sini kita dapat mengetahui sifat-sifat translasi tersebut. Yang pertama, bangunan yang digeser atau ditranslasikan tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Yang kedua, bangunan yang digeser mengalami perubahan posisi. Di sini ada segitiga PQR, yang dimana PQR ini mengalami pergeseran atau translasi, sehingga tercipta bayangan P aksen, Q aksen, dan R aksen. Hasil translasi PX, Y oleh translasi T sama dengan PQ adalah P aksen, X tambah P, Y tambah Q. Maksudnya titik depan tambah titik depan, titik belakang tambah titik belakang. Contoh, tentukan translasi dari titik-titik A 2,5 dan B negatif 2,1 oleh translasi T 1,3. Nah, kita akan berpatokan kepada rumus ini. Maka penyelesaiannya A X, Y berarti X-nya 2, Y-nya 5. Maka melalui rumus ini kita dapat X tambah P, Y tambah Q, di mana P-nya itu sama dengan 1 dan Q-nya itu sama dengan 3. Maka kita dapat 2 tambah 1, 5 tambah 3. Maka bayangan dari A itu sama dengan 3,8. Titik awalnya itu 2,5. Setelah ditranslasikan atau digeser terhadap 1 dan 3, maka bayangannya 3,8. Yang B, B-nya negatif 2,1 ditranslasikan terhadap T 1,3. Maka kita dapat B aksennya itu negatif 2 tambah 1, 1 tambah 3. Maka bayangannya adalah negatif 1,4. Nah, kemudian kita masuk ke refleksi atau pencerminan, di mana refleksi pencerminan ini ada 8. Nah, kita akan bahas satu-satu. Refleksi titik P, X, Y terhadap yang pertama sumbu X atau Y sama dengan 0, maka menghasilkan bayangan X, negatif Y. Contoh, tentukan bayangan titik P negatif 2,5 jika dicerminkan terhadap sumbu X. Maka Px, Y terhadap sumbu X-nya tadi P-nya negatif 2,5. Maka menghasilkan X, negatif Y. Maka hasilnya adalah negatif 2, negatif 5. Karena hasil bayangan tadi adalah X, negatif Y. Yang kedua, terhadap sumbu Y. Maka hasil bayangannya negatif X, Y. Tadi kan terhadap sumbu X. X, negatif Y. Sekarang terhadap Y. Contohnya, tentukan bayangan titik P negatif 2,5 jika dicerminkan terhadap Y. Maka jawabannya adalah P aksen negatif X, Y. Maka jawabannya adalah negatif kali negatif 2,5. Maka bayangannya adalah 2,5. Yang ketiga, refleksi titik P, X, Y terhadap pusat 0, maka hasilnya adalah negatif X, negatif Y. Contoh, tentukan bayangan titik P
P negatif 2, negatif 3 jika dicerminkan terhadap 0. Nah, dicerminkan terhadap 0 atau berpusat pada 0, maka jawabannya negatif X, negatif Y. Maka hasil bayangannya adalah negatif kali negatif 2, negatif kali negatif 3. Maka bayangannya adalah 2,3. Kita masuk yang keempat, terhadap titik H, K. Maka hasil bayangannya adalah 2H kurang X, 2K kurang Y. Contoh, tentukan bayangan titik 2,1 jika dicerminkan terhadap A 3,5. Jawabannya adalah titik X, Y-nya 2,1, H, K-nya 3,5. Maka 2H kurang X, 2K kurang Y-nya menjadi 2 kali 3 kurang 2, 2 kali 5 kurang 1. Maka bayangannya adalah 4,9. Selanjutnya, refleksi titik P, X, Y terhadap garis X sama dengan H. Maka hasil bayangannya adalah 2H kurang X, Y. Contoh, tentukan bayangan titik P 6,2 jika dicerminkan terhadap garis X sama dengan 5. Maka dapat bayangannya 2 kali 5 kurang 6,2. Maka bayangannya adalah 10 kurang 6,2, hasilnya 4,2. Selanjutnya Y sama dengan K, maka bayangannya X, 2K kurang Y. Contoh, tentukan bayangan P 6,2 jika dicerminkan terhadap Y sama dengan 5. Maka dicerminkan terhadap Y sama dengan 5. Maka bayangannya adalah 6,2 kali 5 dikurang 2. Bayangannya 6,8. Selanjutnya, refleksi titik P, X, Y terhadap Y sama dengan X. Maka hasil bayangannya adalah Y, X. Contoh, tentukan bayangan titik P 6,2 jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. P 6,2. Bayangannya tinggal dibalik saja, jadi 2,6. Kemudian kita masuk ke titik Y sama dengan negatif X, maka bayangannya negatif Y, negatif X. Contoh, tentukan bayangan P 6,2 jika dicerminkan terhadap Y sama dengan negatif X. Maka bayangannya adalah negatif 2, negatif 6.